Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang susunan pegas. Jadi materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, beberapa buah pegas dapat kita susun secara seri, paralel, atau gabungan keduanya. Nah, tetapan susunan pegas yang terbentuk dapat kita ganti dengan sebuah tetapan pegas pengganti. Dalam hal ini, tetapan pegas pengganti dapat ditentukan menggunakan hukum Hooke. Pertama ada susunan seri. Jadi susunan seri itu adalah dua buah pegas atau lebih yang disusun secara seri memiliki karakteristik sebagai berikut. Gaya tarik pada pegas pengganti seri adalah sama dengan gaya tarik yang dialami masing-masing pegas. Jika F1 dan F2 adalah besar gaya tarik yang dialami masing-masing pegas, dan F adalah besar gaya tarik pada pegas pengganti seri, maka F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah, kemudian pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan jumlah pertambahan panjang masing-masing pegas. Jika delta X1 dan delta X2 adalah pertambahan panjang masing-masing pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas pengganti seri, maka delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Nah, berdasarkan kedua prinsip di atas dan hukum Hooke, hubungan antara tetapan gaya pegas pengganti seri dengan tetapan gaya pegas masing-masing pegas dapat ditentukan dari sini ya. Ini adalah ada hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. Maka kalau kita mau mencari delta X sama dengan F per KS. Karena delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2, maka F per KS sama dengan F per K1 ditambah F per K2. Atau 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, jadi untuk mencari tetapan pegas pengganti di susunan seri itu bisa dicari dengan 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 sama dengan ditambah 1 per KN. Jadi tergantung dari jumlah pegas yang disusunnya. Nah, kemudian yang kedua ada susunan paralel. Nah, gambar tersebut menunjukkan susunan pegas paralel. Dua buah pegas atau lebih yang disusun secara paralel memenuhi prinsip sebagai berikut. Gaya tarik pada pegas pengganti paralel sama dengan jumlah gaya tarik pada masing-masing pegas. Jika F adalah besar gaya tarik pada pegas pengganti paralel serta F1 dan F2 adalah besar gaya tarik pada masing-masing pegas, maka F sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian pertambahan panjang pegas pengganti paralel sama besar dengan pertambahan panjang pada masing-masing pegas. Jika delta X1 dan delta X2 adalah pertambahan panjang pada masing-masing pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas pengganti paralel, maka delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Nah, hubungan antara tetapan gaya pegas pengganti paralel dengan tetapan gaya masing-masing pegas dapat ditentukan dari hukum Hooke. F sama dengan Kp dikali delta X. F1 sama dengan K1 dikali delta X. F2 sama dengan K2 dikali delta X. Karena F sama dengan F1 ditambah F2, maka Kp dikali delta X sama dengan K1 dikali delta X ditambah K2 dikali delta X. Kp sama dengan K1 ditambah K2, karena pertambahan panjang di setiap masing-masing pas itu sama dengan delta X. Jadi delta X kita coret. Jadi untuk mencari tetapan pegas di susunan paralel itu, Kp sama dengan K1 ditambah K2. Nah, jika ada 3 pegas atau lebih dari 3, maka tinggal ditambahkan saja K1 tambah K2 tambah K3 sampai tergantung dari jumlah pegas yang disusunnya. Nah,
Selanjutnya ada contoh soal. Dua buah pegas dengan konstanta 400 Newton per meter ditentukan konstanta totalnya jika kedua pegas disusun secara seri dan paralel. Ya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini ada ketetapan pegasnya atau konstanta pegasnya sebesar 400 Newton. Ditanyakannya yaitu konstanta pegas pengganti disusun paralel dan disusun seri. Kita cari yang A dulu. Yang A itu adalah susun seri. Jadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Kita masukin angka-angkanya ya. 1 per 400 tambah 1 400 karena hanya itu sama setiap masing-masing pegas. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa tambahkan langsung. 1 per 400 ditambah 1 per 400 sama dengan 2 per 400. Jadi 1 per KS sama dengan 2 per 400. Nah, karena kita mau mencari KS, maka nilai KS itu didapat dari 400 per 2 sama dengan 200 Newton per meter. Nah, jika kalau masih ada yang masih bingung ini dari mana kok bisa KS sama dengan 400 per 2, itu dari sini. Asalnya kan 1 per KS sama dengan 2 per 400. Kita kali silang, KS dikali 2 itu sama dengan 2 KS. Kemudian 1 dikali 400 sama dengan 400. Maka KS sama dengan 400 per 2. 2-nya pindah ruas menjadi bagi. Maka KS sama dengan 200 Newton per meter. Nah, gimana kalau disusun secara paralel? Berapa konstanta penggantinya? Nah, kalau disusun paralel tinggal ditambahkan saja. KP sama dengan K1 ditambah K2. Karena ini pegasnya ada 2 ya. K1 nilainya 400, K2 nilainya 400 sama. Jadi KP sama dengan 800 Newton per meter. Nah, ini adalah kalau pegas disusun secara seri ya, dia berjejer ke bawah. Nah, kalau paralel dia berjejer ke samping. Nah, gimana kalau misalkan kasusnya seperti ini? Ini adalah susunan gabungan. Jadi pertama itu ada K1 dan K2. Kemudian ada K3. Nah, K1 dengan K2 itu adalah susun paralel. Maka susunannya akan berubah jadi seperti ini. Yang di sampingnya yaitu menjadi seri. Jadi setelah kita cari dulu konstanta pegas di paralel, maka untuk mencari konstanta pegas di keseluruhan sistem tersebut akan menjadi seri. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.